Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edufuture Talks, tempat ngobrol santai tapi tetap penuh wawasan. Perkenalkan, nama aku Alia Nur Saida dan ini rekan aku. Halo, nama aku Arkania Amru Hairani. Gimana kabarnya teman-teman? Lagi sibuk tugas sekolah atau lagi santai-santai nih? Kalau lagi sibuk, tenang aja, podcast kali ini bakal jadi teman belajar kalian. Sebelum itu nih, kita tanya dulu sama Kania. Gimana kabarnya Kan? Alhamdulillah baik dan sehat. Kalau kabar kamu gimana, Alia? Alhamdulillah aku juga baik kok. BTW kita jarang banget loh ngobrol santai kayak gini. Iya, benar banget lagi. Kayaknya setiap ketemu kita selalu sibuk sama tugas deh. Jadi ngobrol santai kayak gini tuh langka banget. Iya, apalagi sekarang tugas-tugas numpuk. Belum lagi ujian udah mulai deket kan. Kadang pengen banget ada teman belajarnya gitu. Wah, ngomong-ngomong soal itu, pernah nggak sih kepikiran kalau suatu hari nanti kita belajar bukan dari guru manusia, tapi dari robot atau AI super canggih? Maksudnya ada guru dari obat gitu? Yap, bener banget. Jadi bayangin deh, kalau kita masuk kelas, terus di depan tuh ada layar besar atau hologram yang otomatis ngejelasin materi. AI-nya bisa langsung ngerti kalau kita nggak paham dan ngasih contoh yang lebih gampang. Bahkan mungkin bisa ngajarin pakai game biar lebih seru. Wow, kalau kayak gitu sih belajar jadi lebih menyenangkan ya. Bener banget. Tapi di sisi lain, kalau semua pelajaran diajarin sama AI, nanti guru kita gimana dong? Bakal tetap ada atau malah tergantikan? Nah, itu dia. Mending kita bahas dalam lagi tentang AI. Oke, menurut kamu nih Kan, pengertian AI itu apa sih? Jadi, kepanjangan AI itu adalah Artificial Intelligence. AI juga bisa disebut dengan kecerdasan buatan, teknologi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan belajar dengan komputer. Nah, menurut kamu sendiri misalnya, AI ini lebih banyak manfaatnya atau justru ada sisi negatifnya juga? Kalau manfaatnya sih dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat ya. AI juga dapat membantu belajar lebih efektif dan efisien. Sisi negatifnya juga ada Alia, menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Nah, mencari solusi belajar yang super duper instan. Kita juga akan kehilangan kemampuan dasar seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas kita. Wah, aku setuju banget sama kamu Kan. AI emang bikin semuanya jadi lebih gampang. Tapi kalau kita terlalu bergantung, lama-lama bikin kita jadi malas berpikir sendiri. Nah, betul itu. Apalagi anak zaman sekarang itu mengerjakan apapun, udah maunya tuh serba instan gitu. Tapi kalau terus menerus tuh kayak nggak banget gitu. Ya, bener banget. Kadang tuh ada yang langsung pakai AI buat nyari jawaban tanpa usaha dulu. Jadi, bukannya belajar malah jadi kebiasaan nyari solusi instan. Nah, tapi AI ini kadang juga jawabannya agak kurang akurat gitu. Nah, itu dia. Kadang kita juga nggak bisa percaya 100% sama AI kan. Ya, Soalnya AI itu cuma bisa ngolah data yang ada, tapi belum tentu semuanya itu benar atau sesuai sama yang kita butuhin. bener banget itu. Nah, maka dari itu kita harus belajar sendiri. Gak semuanya harus dicari dengan instan. Ya, Setuju banget sih kan ya. Emang sih kalau kita lagi terdesak atau butuh bantuan cepat, AI itu bisa jadi penyelamat. Tapi kalau kita terlalu sering ngandelin itu, lama-lama kita jadi lupa cara pikir dan nyari solusi sendiri. iya kan? Nah, menurut teman-temannya lagi di rumah nih atau lagi nonton, gimana setuju gak sih ada AI di masa depan atau di kehidupan kita saat ini? Komen ya. Kalau menurut kamu gimana, Alia? Kalau menurut aku sih, AI ini emang punya banyak manfaat. Tapi kita harus bisa ngandelin penggunaannya. Kalau cara pemakaiannya bijak, AI bisa jadi alat bantu yang super canggih. Tapi kalau kebablasan ya bisa jadi masalah kan? Terutama buat kemampuan kita dalam berpikir kritis dan mandiri. Aku setuju banget, Alia. Mau kita nggak paham sama sekali yang diterangkan sama guru, mau kita belajar sendiri tapi nggak paham-paham, ya setidaknya kita nggak 100% menggunakan AI. Oh, bener banget tuh. Meskipun AI bisa jadi solusi instan,
kita tetap harus berusaha dulu kan. Misalnya, kalau kita nggak paham sama pelajaran, coba dulu cari pemahaman dari buku, atau yang penting, atau diskusi sama teman, baru deh. Kalau emang masih kesulitan, kita bisa cari bantuan AI. Yang penting jangan jadi terbiasa selalu mengandalkan AI. Ya, betul banget itu. Aku setuju sih. Pastinya juga AI ini ada pro kontranya ya di pikiran orang-orang. Ya, meskipun banyak yang nggak setuju sama adanya AI di masa depan kita ini, apalagi zaman sekarang kan. Iya, bener. Memang ada sih yang pro dan kontra. Beberapa orang merasa kalau AI itu bakal mengancam pekerjaan dan peran manusia, apalagi di bidang pendidikan. Ada yang khawatir kalau guru-guru bakal tergantikan sama AI, dan itu bisa mengurangi interaksi sosial yang penting dalam proses belajar. Ya sih, dengan AI kita juga dapat kurang berinteraksi bersama. Kalau pekerjaan aku pernah nyari sih, katanya ada sebagian pekerjaan yang akan digunakan sama AI di masa depan. Ya, memang ada yang bilang kalau di masa depan banyak pekerjaan yang bakal digantikan AI, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif dan berbasis data. Misalnya pekerjaan di bidang manufaktur, customer service, atau bahkan beberapa profesi di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, AI ini juga bisa membuat masa depan yang lebih canggih sih agar lebih efektif dan efisien. Ya, sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kita pikirin. Kalau misalnya AI terus berkembang pesat dan banyak pekerjaan yang digantikan, gimana ya dengan masa depan kita? Pasti ada banyak tantangan baru yang harus kita hadapin. Memang benar Alia, perkembangan AI akan membawa tantangan baru tuh banyak banget seperti perubahan dalam pasar kerja dan kebutuhan keterampilan. Namun, ini juga membuka peluang pekerjaan yang lebih kreatif dan berbasis teknologi. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dan bermanfaat. Bener banget. Tantangan baru pasti ada, tapi kalau kita bisa melihatnya sebagai peluang, kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang mampu beradaptasi. Misalnya, keterampilan yang dulunya tidak terlalu penting, sekarang jadi sangat dibutuhkan, seperti kemampuan berinovasi, problem solving, dan pemahaman tentang teknologi. Benar banget Alia, melihat tantangan sebagai peluang memungkinkan kita untuk berkembang. Keterampilan seperti inovasi, pemecahan masalah, dan pemahaman teknologi akan sangat penting di masa depan. Dengan fokus pada perkembangan keterampilan ini, kita bisa siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Iya kan ya, selain keterampilan teknis, keterampilan sosial juga nggak kalah penting loh. Kemampuan kita untuk berkolaborasi, komunikasi, dan berempati itu tetap akan jadi nilai lebih di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. Meskipun AI bisa membuat kita bekerja lebih efisien, nggak ada yang bisa menggantikan sentuhan manusia dalam hal hubungan sosial dan komunikasi. Setuju banget, keterampilan sosial seperti kolaborasi, komunikasi, dan empati itu tetap sangat penting. AI memang bisa meningkatkan efisiensi, tapi hubungan manusia dan kemampuan untuk bekerja sama tetap menjadi faktor kunci dalam kesuksesan. Keseimbangan antara keterampilan, teknis, dan sosial akan jadi utama di masa depan. Iya kan ya, dan kita nggak bisa lupa bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, dunia kerja dan kehidupan sosial tetap butuh unsur kemanusiaan. Kita sebagai generasi muda harus bisa beradaptasi dengan teknologi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar seperti kerjasama tim dan empati. Betul sekali itu Alia, teknologi memang penting, tapi unsur kemanusiaan tetap harus dijaga. Sebagai generasi muda, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai dasar, seperti kerjasama dan empati. Setuju banget. Intinya, AI memang bisa jadi alat yang luar biasa kalau digunakan dengan bijak. Menurut artikel dari Harvard Business Review, AI bisa membantu meningkatkan efisiensi kerja dan pembelajaran, tapi tetap membutuhkan interaksi manusia untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, meskipun AI bisa membantu kita memahami materi lebih cepat,
Tetap penting untuk punya guru atau mentor yang bisa memberikan arahan dan dukungan emosional dalam proses belajar. Setuju sih, AI emang bisa meningkatkan efisiensi, tapi peran manusia, terutama guru dan mentor, tetap krusial. Mereka memberikan arahan, dukungan emosional, dan perspektif yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yang memungkinkan kita mencapai hasil yang lebih optimal. Selain itu, menurut artikel dari Peranan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence dalam pendidikan, AI dapat membantu dalam personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan konten untuk setiap siswa. Namun, interaksi sosial dan dukungan emosional dari guru tetap penting untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi serta motivasi mereka. Benar banget itu, aku setuju sih. Lalu Alia, bagaimana peran AI dalam mendukung personalisasi pembelajaran? Dan mengapa interaksi sosial serta dukungan emosional dari guru tetap diperlakukan meskipun teknologi semakin berkembang? Jadi kan ya, AI bisa mendukung personalisasi pembelajaran dengan cara menyesuaikan materi sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan masing-masing siswa. Misalnya, kalau ada siswa yang cepat paham sama materinya, AI bisa memberikan materi yang lebih sulit. Sebaliknya, jika ada siswa yang kesulitan, AI bisa memberikan penjelasan tambahan atau contoh yang lebih mudah dimengerti. Dengan begini, tiap siswa bisa belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka tanpa merasa tertinggal. Iya, bener banget. Kalau menurutku ya, ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, AI bisa bikin belajar lebih cepat dan efisien. Misalnya, sekarang ada aplikasi kayak Duolingo buat belajar bahasa, Photomath buat bantu ngerjain soal matematika, Ya. atau ChatGPT yang bisa jelasin materi dengan cara lebih mudah dipahami. Dan yang lebih keren lagi nih, AI juga bisa bantu kita belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi misalnya kita lagi di rumah atau bahkan di tempat yang jauh dari sekolah, AI tetap bisa ngajarin kita. Ini penting banget, apalagi di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan atau guru. Setuju banget sih itu aku, Alia. Nah, oke teman-teman, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Semoga obrolan kita tentang AI dan dunia pendidikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi ini memengaruhi cara kita belajar. Di satu sisi, AI bisa membuat proses belajar lebih cepat, efisien, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Kita bisa belajar dengan kecepatan yang pas untuk kita, bahkan mungkin AI bisa memberikan cara belajar yang lebih seru dengan menggunakan game atau contoh yang lebih mudah dimengerti. Iya, benar banget gitu sih. Salah satu keunggulan besar dari AI, kemampuan untuk menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi jangan lupa, meskipun AI bisa sangat membantu dalam mempercepat proses belajar, tetap ada hal-hal yang nggak bisa digantikan teknologi. Salah satunya adalah peran guru dan interaksi sosial dalam proses belajar. Kita nggak bisa hanya bergantung pada teknologi untuk memberikan pemahaman. Guru masih punya peran penting dalam memberikan arah, dukungan emosional, dan juga memberikan perspektif manusia yang nggak bisa digantikan AI. Setuju banget, Daniel. Aku rasa yang paling penting adalah keseimbangan. AI bisa jadi alat bantu yang luar biasa, asalkan kita nggak terlalu bergantung padanya. Misalnya, AI bisa membantu kita mengerjakan tugas dengan lebih cepat atau memberikan penjelasan tambahan yang kita butuhkan. Tapi kita tetap harus berusaha untuk belajar dengan cara kita sendiri terlebih dahulu. Jangan langsung bergantung pada AI untuk menemukan jawaban. Karena kita nggak hanya belajar untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga untuk mengasah keterampilan berpikir kita. Iya bener sih itu, kadang kita suka lupa kalau belajar itu bukan hanya tentang mendapatkan hasil atau jawaban yang cepat gitu, tapi juga tentang prosesnya, proses berpikir bertanya, dan mencari solusi dengan cara kita sendiri gitu kan. AI memang bisa memberikan jawaban dengan cepat, tapi itu tidak selalu berarti kita paham dengan materi tersebut. Jadi, meskipun teknologi sangat membantu, kita tetap harus melakukan usaha kita sendiri dalam memahami sesuatu. Dan aku rasa salah satu tantangan terbesar di masa depan adalah bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis
kreatif, dan mandiri, meskipun teknologi semakin canggih. Terkadang orang-orang terlalu nyaman dengan solusi instan dan teknologi, dan itu yang bisa membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak, supaya kita nggak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan kita. Setuju. Selain keterampilan teknis, keterampilan sosial seperti kolaborasi dan komunikasi itu juga sangat penting loh guys. Di dunia yang semakin didominasi teknologi, keterampilan sosial akan menjadi pembeda utama antara kita dan teknologi. Meskipun AI bisa membantu kita bekerja lebih efisien, nggak ada yang bisa menggantikan sentuhan manusia dalam hal hubungan sosial, komunikasi. Kita membutuhkan kemampuan untuk bekerja sama, mendengarkan, dan berempati satu sama lain. Ya, itu yang paling menarik menurut aku. Meskipun teknologi semakin berkembang pesat, tetap ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Interaksi, komunikasi, dan kerjasama tim itu penting banget. Misalnya aja, di dunia kerja nanti meskipun banyak pekerjaan yang dilakukan AI, tapi pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antar manusia masih akan selalu ada. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Betul itu, makanya kita harus tetap fokus pada pengembangan diri. Nggak hanya dari sisi teknis, tapi juga sisi sosial dan emosional. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi menjadi manusia yang penuh empati, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja sama. Salah satu hal yang aku pelajari juga adalah pentingnya adaptasi. Dunia ini tuh terus berubah, dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan kemampuan beradaptasi, kita bisa memanfaatkan peluang yang datang dengan adanya teknologi baru. Misalnya, AI mungkin bisa menggantikan beberapa pekerjaan, tapi di sisi lain itu membuka peluang untuk pekerjaan baru yang lebih kreatif dan berbasis teknologi. Kita yang harus siap untuk menghadapinya. Dan meskipun AI bisa membuat hidup kita lebih efisien, kita harus ingat bahwa AI tidak bisa menggantikan hubungan manusia. Kita masih perlu berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain. Jadi, meskipun AI bisa membantu kita lebih cepat belajar atau menyelesaikan tugas, jangan pernah lupakan pentingnya hubungan manusia dalam setiap aspek kehidupan. Betul, makanya kita harus tetap fokus pada pengembangan diri, gak hanya dari sisi teknis, tapi juga sisi sosial dan emosional. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi menjadi manusia yang penuh empati, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja sama. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang topik kita kali ini? Apa kalian setuju dengan pemikiran kita tentang AI, atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda? Kami sangat ingin tahu pendapat kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi dengan kami. Iya, kita harus bisa melihat perubahan ini sebagai peluang, bukan ancaman. Teknologi itu ada membantu kita. Kalau bisa beradaptasi dan belajar dengan terus berkembang, kita bisa jadi generasi yang bisa memimpin perubahan itu. Tentunya dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar kita sebagai manusia dan siswa. Nah, oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kreatif, dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis. Jangan hanya bergantung pada teknologi, tapi gunakanlah teknologi untuk mengasah kemampuan kita. Oh iya, sebelum kami mengakhiri podcast kali ini, aku ada pantun nih buat teman-teman semuanya. Wah, apa itu? Jangan lupa bilang cakep ya. Ya, Berjalan-jalan ke taman bunga. cakep, Jangan lupa bawa semangat. cakep, Teknologi terus berkembang, cakep, tapi hati tetap harus bijak. cakep. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa jaga semangat belajar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Educator Talk hari ini. Semoga obrolan kita bisa memberikan pandangan baru dan membantu kalian memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi, khususnya AI, berperan dalam dunia pendidikan dan kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang karena masa depan ada di tangan kita.
Oke, kami pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.